Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abi Skripik Zone. Kali ini kita akan membahas dua kasus yang sempat viral di TikTok dan juga di Facebook, yang sempat dibagikan sebanyak ribuan kali. Kasus ini sempat menghebohkan beberapa bulan lalu, yang terjadi di negara Filipina, yaitu kasus dari Maguat Siblings. Kasus ini cukup membuat bulu kudu kita berdiri, karena kasusnya cukup pembunuhan ini cukup kejam dan cukup tragis gitu ya. Lalu gimana kronologi kasus Maguat Siblings ini? Yuk kita simak selanjutnya. Jadi kisah ini berawal dari keluarga Maguat yang berasal dari negara Filipina. Keluarga sederhana yang awalnya bahagia sebelum kedatangan seorang anak angkat yang bernama Janice Sebual yang berusia 17 tahun. Setelah anak ini datang, semua kebahagiaan itu musnah. Jadi keluarga tersebut terdiri dari ayah yang bernama Cruz Maguat dan seorang ibu yang bernama Lovella Orbe Maguat, dan dua orang anak mereka. Yang anak pertama yang bernama Crizel Queen Maguat 18 tahun dan Crizibel Lois Maguat atau yang biasanya dipanggil Boboy yang berusia 16 tahun. Di kedua orang tua Queen dan Lois ini adalah seorang guru dan juga kepala sekolah yang bekerja di Mariano Untal National High School. Jadi kehadiran Janice ini berawal dari suatu hari saat Queen berkunjung ke rumah saudara sepupunya. Jadi sejak awal pertemuan mereka ini sering cerita gitu, bahwa Janice ini adalah seorang gadis yatim piatu yang fight, yang berjuang sendiri, bekerja sendiri, yang berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri gitu, tanpa satu orang keluarga pun. Jadi si Queen Maguat ini merasa kasihan dan iba pada si Janice Sebual. Di pertemuan selanjutnya dia ngobrol, dia ajak main bareng, ngobrol bareng, sama kayak gadis remaja pada umumnya. Jadi dia ini makin dekat. Jadi si Queen Maguat ini merasa sudah menganggap si Janice Sebual ini adalah saudari kandungnya sendiri. Dan kebetulan si Queen Maguat ini menurut cerita orang-orang, dia adalah gadis yang gak tegaan dengan temannya, yang iba, yang gampang iba. Dan kebetulan keluarga Maguat pun adalah keluarga yang sangat mencintai anak-anak, ya, sangat mengayomi anak-anak. Jadi pada suatu hari si Queen ini sudah merasa klop dengan si Janice Sebual yang temannya tadi yang bertemu di rumah sepupunya. Mereka bertemu terus klop, dan akhirnya si Queen ini membujuk kedua orang tuanya untuk mengangkat si Janice Sebual ini menjadi saudari angkatnya. Membujuk merayu kedua orang tuanya untuk mengangkat si Janice Sebual ini menjadi saudara angkatnya. Dan tanpa berpikir panjang dan tanpa berpikir negatif sedikit pun, si kedua orang tua ini mengiyakan keinginan anaknya untuk menambah saudari baru gitu. Dan si Janice Sebual ini disambut hangat oleh kedua anak mereka dan juga kedua orang tua angkat mereka. Bulan Juli 2021 si Janice Sebual ini resmi diangkat oleh keluarga Maguat menjadi anak angkat dari mereka. Dan mereka memperlakukan Janice ini sama seperti anak kandung mereka sendiri. Bahkan kedua orang tua angkat si Janice ini
sangat sayang dan tulus gitu kepada si Janice. Bahkan ke semua kebutuhan yang Janice perlukan itu disediakan oleh kedua orang tua angkatnya. Dan si Queen dan si Lois pun sudah menganggap si Janice ini seperti saudari kandungnya sendiri. Bahkan si Lois begitu baiknya, dia sampai mengalah memberikan kamarnya kepada si Janice, dan dia mengalah tidur di ruang tamu karena sudah nggak ada kamar lagi gitu. Saking baiknya keluarga mereka. Dan kok bisa kebaikan mereka yang tulus dibalas air mata oleh si Janice. Pada awalnya mereka hidup menjadi sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, ceria karena kedatangan si Janice ini. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian, keluarga Maguat ini kehilangan uang sebesar 10.000 peso atau kalau dirupiahkan sekitar 2,8 juta rupiah. Setelah mereka mencari-cari lagi siapa nih yang mencuri, dan betapa kagetnya mereka, uang yang hilang tadi ditemukan di dalam tas anak angkat mereka sendiri, si Janice. Lalu Pak Cruz Maguat berinisiatif untuk mengusir si Janice dari rumah mereka gitu. Tapi lagi-lagi si Gwen ini saking tulusnya dan baiknya, dia memohon ke dua orang tuanya untuk tidak mengusir Janice. Lalu Pak Maguat dan Bu Lovella ini tidak tega untuk mengusir si Janice, dan Janice pun masih diperbolehkan tinggal di rumah mereka. Sampai kejadian mengerikan itu pun terjadi, yaitu pada tanggal 10 Desember 2021. Pada pagi itu Pak Cruz dan Bu Lovella, istrinya, sedang berada di sekolah seperti hari biasanya mereka, karena mereka seorang guru, mereka mengajar di sebuah sekolah. Dan dia mendapatkan telepon masuk dari sepupu mereka sekitar pukul 3 sore. Dan Pak Maguat pun kaget, bukan main, dan beliau tergesa-gesa untuk pulang. Karena si Janice bilang, rumah sudah hancur berantakan. Lalu sampainya di rumah, betapa kagetnya Pak Maguat melihat tetesan darah, cairan berwarna merah yang menetes di pintu depan rumah mereka. Dan Pak Maguat pun berusaha mendobrak pintu depan, akan tetapi pintu depan terkunci dari dalam. Lalu Pak Maguat pun berusaha untuk membuka pintu belakang. Dan betapa kagetnya beliau melihat dan menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Beliau melihat dua anak kandung mereka, yaitu si Queen dan Lois, tergeletak tidak bernyawa dan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, berlumuran darah. Dan Pak Maguat pun lemas, nggak berdaya melihat kondisi kedua anak kandung mereka, yaitu Queen dan Lois, yang sangat mengenaskan, yang berlumuran darah, penuh dengan luka hataman dan juga bekas tikaman benda tajam di tubuh mereka. Akan tetapi hal yang janggal, Pak Maguat tidak menemukan si Janice, dan Pak Maguat pun berusaha untuk mencari si Janice. Lalu Pak Maguat pun berusaha untuk mencari-cari keadaan si anak angkatnya, Janice gitu. Dan ternyata Janice keluar dari kamar mandi dengan kondisi seperti dia habis keramas atau membersihkan badannya. Hal ini cukup janggal. Lalu si Janice pun bercerita kepada ayah angkatnya bahwa terjadi perampokan di rumah ini, dan si Gwen dan Lois berusaha untuk menghadang si perampok, dan si perampok ini menusuk dan menyerang si Gwen dan Lois, dan dia berhasil kabur lalu sembunyi di kamar mandi. Gak logika.
Dan kemudian pihak kepolisian pun datang untuk melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Dan polisi pun menemukan beberapa bukti atau barang yang digunakan untuk menyerang Gwen dan Lois, yaitu ditemukannya sebuah palu, tongkat baseball, pisau untuk menikam Gwen dan Lois, dan ditemukan pecahan botol di sekitar tempat kejadian. Tetapi pihak kepolisian menemukan kejanggalan, yaitu barang-barang di rumah Pak Maguad ini tidak ada yang hilang sama sekali. Dikarenakan ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dari keterangan Janice Sebual, Janice pun dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan selanjutnya. Dan setelah diinterogasi berkali-kali, si Janice pun akhirnya mengakui kepada pihak kepolisian bahwa ia telah membunuh saudari dan saudara angkatnya, yaitu Quinn dan juga Lois. Dan motif dari pembunuhan ini dikarenakan si Janice cemburu karena perhatian Pak Cruz Maguad dan istrinya jauh lebih banyak diberikan ke dua anak kandungnya, si Quinn dan Lois gitu. Jadi si Janice ini berpikiran bahwa kalau aku membunuh kedua saudara angkatku ini, maka perhatian kedua orang tua angkatku ini akan tertuju kepada aku sendiri gitu, dan gak akan terbagi ke kedua saudara atau saudari. Terima kasih sudah menonton channel Abis Creepy Stone. Jadi plot twist dari pembunuhan si keluarga Maguad siblings ini murni adanya kecemburuan dan dendam sih ya. Kalau menurut aku, dendam yang sangat amat dalam si Janice kepada kedua saudara angkatnya ini. Dan saya nggak tahu terima kasih ya, sebenarnya sudah diangkat jadi anak, seharusnya berterima kasih. Saudaranya ini dan keluarga Maguad ini sangat baik kepada si Janice, malah dibalas dengan air tuba. Terima kasih sudah menonton channel Abis Creepy Zone. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen supaya kita bisa membahas kasus-kasus kriminal, horor, dan teori konspirasi lainnya. Bye bye.